25 Juli 2027. Jika pedang melukai badan, masih ada harapan untuk sembuh. Namun, jika lidah melukai hati, kemana obat hendak ku cari? Seringkali kita merasa terluka, seringkali kita merasa pilu, hanya karena permasalahan ekonomi, Bapak Ibu. Ada begitu banyak yang membuat kita terasa teriris-iris melihat orang-orang yang kita cintai dihina hanya karena ekonomi. Olehnya itu, tepuk tangan kepada saudaraku semua yang saya sangat yakin siap untuk merubah perekonomian mulai detik ini sampai tahun-tahun yang akan datang. Siap kira-kira? Olehnya itu Bapak Ibu, dimanapun saya berbicara, saya selalu mengatakan berterima kasihlah kepada orang yang mengajak Bapak Ibu. Berterima kasihlah kepada orang yang undang kita. Bukan karena ada beliau-beliaunya semua sehingga saya bilang begitu Bapak Ibu, tetapi saya ukur dari diri saya. Andaikan saja saya tidak dipertemukan oleh Renner, saya tidak tahu berapa kali dalam sehari penghinaan orang-orang yang merendahkan saya, merendahkan keluarga saya, merendahkan anak-anak saya hanya karena permasalahan ekonomi. Dan hari ini Bapak Ibu sudah berada di ruangan yang tepat karena kita mendapatkan informasi dan peluang usaha yang dimana saya sudah rasakan, para leader-leader di Paleco City sudah merasakan, ada jutaan orang yang sudah merasakan dari Sabang sampai Merauke. Dan saya inginkan saudaraku semua yang di ruangan ini juga semua merasakan perubahan yang lebih baik itu bersama. Baik, saya buka dulu dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera untuk saudara kita yang dari Flores, Ibu Justina Barat. Satu-satunya mungkin yang non muslim, kita semua sama Ibu Justin. Yang dimana yang hebatnya Renner ini karena tidak memandang latar belakang, tidak memandang ras, suku, agama, dan apapun itu. Tetapi Bapak Ibu, kita semua bisa bersinergi, menyatukan visi dan semangat bagaimana mulai saat ini kita putuskan rantai kemiskinan yang ada di diri kita dan keluarga. Saya senang sekali hari ini bertemu dengan orang-orang yang sangat luar biasa. Saya sering berbicara Bapak Ibu di depan 5.000 orang. Baru-baru ini di depan 5.000 orang. Tetapi auranya di Paleco hari ini mungkin sekitaran 200.000 orang. Saya bertemu dengan saudaraku yang lebih dekat, yang saya tidak tahu mengapa itu dari dalam hati saya. Dari tadi duduk di belakang, begitu melihat leader semua yang naik panggung, itu banyak perubahan yang terjadi Bapak Ibu. Dan saya yakin sekali yang 200.000 orang yang belum naik panggung, mungkin Bapak Ibu yang memang betul-betul baru datang ke Paleco City ini, insya Allah Bapak Ibu paham tidak paham, gabung kita. Ada uang tidak ada uang, gabung. Betul. Jangan keadaan yang memaksa baru kita mau berubah. Jangan keadaan yang memaksa baru kita mau ambil peluang. Ada begitu banyak tadi testimoni, ada Ibu Murniati Dayensibo, ada Ibu Dayensiang, diajak 3 tahun lalu baru bergabung, tetapi kenyataannya beliau juga sudah dapat motor Bapak Ibu. Jadi tidak ada kata terlambat. Olehnya itu saya himbau kepada kita semua, saudaraku, Bapak Ibu semua yang hadir di ruangan ini,
Jangan pernah menunda-nunda. Tuhan tidak pernah memberi kita segepok uang ketika kita butuh. Tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, senantiasa memberi kita rezeki lewat peluang-peluang melalui orang lain, Bapak Ibu. Olehnya itu sekali lagi tepuk tangan untuk orang yang kandang. Insya Allah ini rezeki kita semua, Bapak Ibu. Bukan cuma kita, rezekiku, rezeki kita, dan rezeki banyak orang. Bagi siapapun yang mau membuka hati dan pikiran. Olehnya itu, siapkah saudaraku membuka hati dan pikirannya? Siap mengambil peluang ini? Siap. Saya sering, Bapak Ibu, ya sebentar sharingnya. Saya biasanya itu cash atau tes. Oh, cash kan enak, Bapak Ibu. Kalau cash itu mobil-mobil di luar itu ada Pajero, ada Ras, ada Expander, ada macam-macam. Ya itu cash semua. Cash. Makanya naiknya juga kayaknya mau cash. Ada yang naik motor datang ke sini? Ada yang belum punya motor? Tahu cengki. Saya ingat sekali waktu baru pertama datang pertemuan di sini, Bapak Ibu, di Paleko City. Saya ingat sekali tuan rumah Bapak Wayang Keron Bintang 1, Bapak Auludin Siga, sebagai orang tua kita di Paleko City ini. Yang saya ingat, Bapak Ibu, satu kata dari beliau. Beliau juga bertanya, siapa yang naik motor datang? Panas-panas, makan debu, hujan, kehujanan. Saya pun angkat tangan karena pada waktu itu saya juga masih naik motor. Beliau bilang, 1-2 tahun yang akan datang saudaraku semua, semua yang naik motor, Anda akan datang naik mobil bersama dengan Amin. Amin ya Allah. Apakah saya berbicara muluk-muluk, Bapak Ibu? Tidak. Semua ada jalannya. Jembatannya sudah ada. Dan begitu banyak bukti yang sudah ada. Ada Ibu Tidak Tene, ada Bapak Saparudin dari Tayang, Ibu Darmawati Sita, Ibu Marando, Ibu Salmia, Ibu Mardiana Desayu, dan ada banyak saudara-saudara kita yang saya tidak sebutkan namanya satu persatu. Dan ada begitu banyak saudara kita yang memang tidak datang di Paleko, Bapak Ibu. Tetapi kantor kita baru 8 tahun, saya pun baru 6 tahun. Ada yang lebih 6 tahun di sini? Tidak ada. Iya toh? Tetapi perubahan itu kami bisa dapatkan di 1 tahun pertama sampai di 3 tahun pertama, Bapak Ibu. Dan kita semua tentu saja berpeluang yang sama. Yang penting kita join dulu, kemudian bagaimanapun caranya ambil paket titanium. Gaspol? Gaspol. Baik Bapak Ibu, terlalu panjang kali lebar saya. Itu karena saya melihat wajah-wajah yang siap naik panggung di tahun 2027. Amin. Sudah biasa lihat video Rena Rawat? Biasa. Sudah biasa? Biasa. Ada yang belum? Nanti diputarkan. Yang jelasnya di tahun 2027, di tanggal 25 Juli, di situ adalah ajang penganugerahan bagi semua mitra Renner yang berprestasi, Bapak Ibu. Siap naik panggung? Siap. Serius siap? Siap. Kita di Renner, Bapak Ibu, bisnis ini murni dikerja dan harus bermodal. Dan modal tertingginya kita sudah lihat tadi 25 juta. Kekuatannya Bapak Ibu itu ada di 4 pilar. Yang pertama, legalitasnya. Jangan mikir ragu-ragu, kantor pusat ada di Makassar. Semua legalitasnya lengkap. Saudaraku yang belum datang, jalan-jalan datang ke kantor. Kantor kita Bapak Ibu ada begitu banyak kantor yang besar tapi belum tentu mewah. Nah kita punya kantor sudahlah besar, mewah lagi. Pokoknya yang sudah cantik tambah cantik di sana. Apalagi memang cantik memang makin. Yang umurnya sepuh ketika kita ke kantor umur 17 setengah Pak. Di sana cantik makin itu. Jadi bagaimana yang memang yang sudah muda-muda, yang masih muda, biar sepuh kareng. Pokoknya datang di jalan-jalan. Alhamdulillah. Kedua produknya produk yang sangat dibutuhkan. Semuanya dari produk kesehatan, dari produk pertanian, semua dibutuhkan Bapak Ibu.
kecantikan, yang sembunyi-sembunyi semua jangan cuma mau kata, yang sembunyi-sembunyinya di sini. Iya toh, kigosok semua, apalagi masih ada pasangan tak. Nah, jangan bego bilang revitnya. Yang ini tuh ibu ini tuh. Kemudian, marketing plan itu Bapak Ibu. Berapapun bonusnya upline tak itu adalah haknya upline tak tanpa mengurangi harta. Jadi sistem bagi bonusnya itu adil Bapak Ibu. Semua sudah dibagi, jadi jangan bikin ragu-ragu bilang ada jika uangnya. Ya saya sudah 6 tahun nih, andaikan tidak ada uangnya, ya saya duluan lari daripada kita. Ngapain kita mau bekerja keras sedangkan tidak dilihat apa tujuan kita ke depannya. Bagi saudaraku yang punya impian, saya tidak tahu apa impian tak, maka inilah jalannya. Kemudian yang terpenting adalah sekolah bisnis sekarang. Sekolah bisnisnya di Renner, IETB. Kalau di Makassar mungkin banyak profesor, di ruangan ini saya yakin sekali banyak pejabat, banyak ASN. Tapi kalau saya karena saya juga mau pakai jas seperti senior-senior tak semuanya tadi. Tapi kalau latar belakang pembantu rumah tangga selama 11 tahun, tidak diketahui itu kalau pakai jas pergi mapel, pergi cuci WC, cuci baju. Saya 11 tahun jadi pembantu Bapak Ibu. 5 tahun kerja kelapa sawit, buruh kelapa sawit di Malaysia. Pernah juga di pasar sentral, pokoknya banyaklah pekerjaan. Alhamdulillah, saya tetap bersyukur karena walaupun jadi pembantu ternyata itu 11 tahun yang menjadi penopang ekonomi di keluarga saya Bapak Ibu. 5 tahun jadi buruh kelapa sawit, tidak ada masalah. Jika diakumulasi semua lama bekerja saya itu Bapak Ibu 22 tahun lamanya. Penghasilan hanya cukup untuk dimakan. Alhamdulillah. Itu juga nggak cukup karena dikasih cukup Bapak Ibu. Terkadang kalau kita tinggal di Makassar, pandangan orang-orang di kampung, oh tinggal di Makassar pasti banyak uang ini. Mereka tidak tahu kalau 22 tahun bekerja, peras keringat, banting tulang, tidak ada waktu, tapi juga tidak ada uang Bapak Ibu. Lebih enak hidupnya orang di kampung karena tidak beli beras, tidak beli sayur daun kelor. Biasa juga air tidak dibeli Ji, banyak di sungai. Kalau kita di Makassar, biar mau kecil mau dicebok juga, itu semua dibeli. Iya. Tidak masalah Bapak Ibu. Kenapa saya bercerita tentang latar belakang ini Bapak Ibu singkat? Karena di saat saya tidak bekerja lagi, saya bingung mau kerja apa. Alhamdulillah, saya datang ke pesta, tiba-tiba keluarga mengajak saya ke kantor. Saya datanglah ke kantor, saya dipresentase, saya di follow up, saya diyakinkan. Sebenarnya Bapak Ibu saya sebenarnya tidak perlu diyakinkan, karena memang saya tidak seberapa paham dengan ini bisnis. Saya tidak paham, tapi apa yang membuat saya merenung ketika pembicara mengatakan, sudah berapa lama Anda bekerja? Dan berapa tabungan Anda hari ini? Tidak perlu dijawab, cukup Anda renungkan. Sudah berapa lama kita bekerja? Peras keringat, banting tulang. Berapa kita punya tabungan? Pada waktu itu Bapak Ibu, sekarang kita beruntung karena ada paket 1,5. Kami dulu join itu paket 3,5. Bahkan 4 juta Bapak Ibu. Pada waktu itu saya tidak ada uang dan betul-betul saya merenung. 22 tahun kerja, tidak ada uang. Jadi saya berpikir kalau saya masih melanjutkan pekerjaan saya, maka bisa jadi 22 tahun yang akan datang saya masih sangat susah dengan uang cash 3,5 juta Bapak Ibu. Pada waktu itu saya tidak diterima lagi bekerja. Kenapa? Karena tidak ada ijazah. Justru Bapak Ibu ketika saya merenung, saya tidak diterima lagi bekerja. Anak saya sudah memang harus butuh perhatian karena sudah sekolah. Disitulah Bapak Ibu, jangan-jangan memang ini petunjuk yang Maha Kuasa. Jangan-jangan ini memang petunjuk. Singkat cerita, saya kerjakan dengan serius, dengan penuh semangat. Semua orang yang saya panggil termasuk saudara saya Bapak Ibu, tidak ada yang gabung. Bahkan ada keluarga saya yang bilang, Sidar, berhenti
kamu keliling kasih bodoh-bodoh orang. Kalau bisnis MLM begitu, itu habismu jiada. Tidak ada orang berhasil kalau bisnis begitu dikerja. Sedikit-sedikit itu masa torma koseng uang. Pada waktu saya diceramahi seperti itu Bapak Ibu, saya cuma bilang, ya Allah, walaupun sebenarnya saya ditipu, saya ikhlas ya Allah. Yang penting ada usaha untuk bagaimana supaya saya bisa melunasi hutangku. Yang penting ada usaha bagaimana saya bisa sukses seperti orang-orang di luar sana. Yang penting ada usaha bagaimana saya bisa sekolahkan anakku, walaupun saya ditipu. Kenapa Bapak Ibu? Karena kalau masalah makan, yang saya tidak pernah ingat, yang saya tidak pernah lupa, itu waktu anak saya kelas 2 SMA pulang sekolah. Nah bilang, oh mama, ada kak uang tak 5.000 mama, lapar kak kodong, mau kak makan bakso mama. Tidak ada uang Bapak Ibu 5.000. Kau bilang sama anakku, tidak ada nak uangnya mama 5.000. Nah bilang 2.000 bu mama. 2.000 pun tidak ada Bapak Ibu. Sehingga dari situ keyakinan saya semakin besar. Biar kak ditipu, yang penting niatku lurus untuk anak-anakku. Yang penting niatku mau bayar utang. Saya tidak mau lari dari tanggung jawab. Mungkin bisa kok dirasakan, ataukah siapa tahu saya yang selalu ditagih. Orang yang punya banyak utang itu Bapak Ibu sungguh terasa sangat gelisah di malam hari, dan sungguh sangat terhina di siang hari. Kenapa saya merasa hina Bapak Ibu? Karena kalau 2-3 orang petani yang datang, penagih maksud saya, tetangga masih bangun di lorong, masih ada semua. Terkadang penagih justru di tetangga datang bercerita. Apakah kita tidak merasa terhina? Tetapi karena itu Bapak Ibu, saya tidak ada uang, saya banyak utang, saya berutang lagi. Utang-utangan bagaimanapun caranya. Karena kalau kutunggu pikatan baru ada uang, bisa jadi saya tidak akan bergabung Bapak Ibu. Tapi karena justru tidak ada uang, disitulah Bapak Ibu, bagaimanapun caranya kita harus cari uang, karena tidak ada usaha yang tidak pakai modal. Nah kita di Renner, modalnya paling tinggi 25 juta, itu pun bisa dimulai dari 1.500.000. Usaha apa kira-kira Bapak Ibu yang modalnya cuma 25,5 juta, tetapi bisa memberikan pajero, bisa melunasi utang yang 300 juta. Utang saya 300 juta pada waktu itu baru satu utang. Lainnya. Rumah saya bocor-bocor, sudah dimakan api. Rumah orang tua bocor. Alhamdulillah dapat 1 miliar. Saya belum beli rumah Bapak Ibu, tetapi saya perbaiki dulu rumah mama, karena masih hidup kikasnya. Kalau orang tua Bapak Ibu masih hidup, saya tidak tahu sampai kapan pakai ini kodong kerja baru bisa tongku kasih baik-baik rumahnya mamaku. Ternyata Bapak Ibu 22 tahun kerja, punya impian bagaimana minimal rumah dapurnya mamaku tidak bocor. Bukan bermaksud sombong, 3 tahun di Renner, rumah mamaku di kampung bagus. Berkat Renner, atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, rumah di Rapokaling yang memang sudah terbakar juga alhamdulillah sudah bagus, dan alhamdulillah sudah belikan rumah anak di Pak Karto, dan ada juga rumah di Boyolali. Apapun yang saya dapatkan Bapak Ibu, semua adalah jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, jalan Tuhan yang dibukakan kita lewat Renner Bapak Ibu. Kalau dulu saya bingung mau tinggal di mana, bingung mau tinggal di mana, sekarang saya merasa bingung mau tidur di mana, di Pak Karto kosong rumah. Olehnya itu saudaraku, siapa tahu masih ada yang kontrak, masih ada yang menumpang di rumah mertua. Ini salah satu jalannya Bapak Ibu. Bukan saya bermaksud sombong Bapak Ibu, tidak. Tetapi rumah adik saya luar biasa. Ibu Heti insya Allah sebentar lagi dibangunkan juga istana mertuanya di sana.
Ibu Mardiana Desayun tidak lama lagi dibangun lantai 2. Dan masih banyak saudara kita yang saya tidak sebutkan satu-satu. Dan itu adalah peluang tak semua Bapak Ibu. Masih ada seseorang yang sangat luar biasa yang akan sharing kepada kita semua Bapak Ibu. Ikuti semua sekolahnya. Saya tidak punya sekolah, cuma sampai SMP Bapak Ibu alhamdulillah bisa baca tulis. Tapi di Serenner Academy kita dibimbing sampai bisa. Dan upayakan teman-teman semua yang sudah gabung. Ada training yang sangat luar biasa di hari Selasa tanggal 18 jam 1 siang, tapi ini bersyarat. Hanya orang yang sudah berperingkat manajer yang bisa ikut. Koordinasi dengan Aplainta, walaupun belum manajer, tapi kalau memang kita sudah berproses, mungkin sudah mensponsori 7 sampai 10 orang. Silahkan koordinasi kepada Aplain Leader kalau memang masih ada kesempatan Bapak Ibu. Kalau masih ada peluang. Karena kantor juga terbatas. Kejar syaratnya sponsor 10, insya kita ketemu di RPT Bapak Ibu. Dan terakhir, kalau Bapak Ibu kerjakan bisnis ini berdasarkan pengalaman pribadi saya. Ketika Bapak Ibu mengerjakan bisnis ini, Bapak Ibu akan ketemu 3 tipe orang. Kalau memang serius Ki mau kerjakan. Kenapa saya sharing Bapak Ibu? Supaya tidak kaget Ki di lapangan. Tipe orang pertama yang kita temui, adalah tipe yang menolak mentah-mentah. Baru Ki bicara paten, baru Ki bicara produk. Nah bilang jangan Miki, jangan Miki. Atau kita nak cara main. Itu adalah tipe orang yang menolak mentah-mentah. Apalagi mungkin ada saudaraku yang janda. Terkadang Bapak Ibu banyak Anda Royal Crown berikutnya. Kenapa saya bertanya janda Bapak Ibu? Pernah satu kali saya prospek suaminya supaya tidak terjadi kesalahpahaman. Maka saya datang ke rumah istrinya. Dia tahu kalau saya berteman dengan suaminya. Baru di depan pintu dia sudah banting pintunya. Gaspol. Tapi yang namanya Bapak Ibu saya belum tahu ilmunya. Saya tetap masuk. Setiap kali saya bicara tentang Renner, pokoknya dipatahkan lagi, dibantah lagi sama istrinya. Bodoh-bodoh kutongi itu kenapa terus lanjut gitu bodoh. Sampai aku kasih selesai. Kalau kita ketemu orang yang menolak mentah-mentah Bapak Ibu, hentikan bicara bisnis, jangan bikin seperti saya. Jangan bikin selesaikan Ki. Jangan bikin bicara produk kasih masuk di tasta. Ganti dengan topik lain. Bicara karpet kah, bicara kursi kah, bicara panci kah, bicara 17-an kah, terserah, bicara gempa kah. Yang penting ganti topik lain. Jangan bikin lanjut, takutnya nanti kalau kita lanjut terjadi pertumpahan darah. Boleh pahami kira-kira itu adalah tipe orang yang menolak mentah-mentah. Bukan cuma ibu-ibunya, bapak-bapaknya juga seperti itu. Ganti bikin topik lain. Kebun atau apakah, atau bola kah, atau politik, sambarang mo. Kalau memang baru kita bicara macam naik. Tipe yang kedua yang akan kita temui Bapak Ibu, karena ini bicara bonus. Ya biasa itu, baru kita kodong bicara sedikit, nanti kita dapat bonus, nanti kita dapat pajero. Nah tanya maki itu kita apa kita dapat? Apa minjono gappa? Apa mana mi pajerono? Apa mau didapat? Nah baru ki hari ini kasih dengarkan presentase. Andai kan dia join gappa ki 2.550.000 kalau dia ambil titanium. Tapi kalau tidak, itu adalah tipe orang yang meminta bukti Bapak Ibu. Ya banyak itu. Kalau saya bilang ini deh kalau ada pajeromo, itu piku gabung kalau ada pajeromo. Kalau dapat Pak baru ibu kak juga. Ada Tom bilang Bapak Ibu, ada betul jika. Itu tipe yang meminta bukti Bapak Ibu. Tetapi kenyataannya, saya bawa pajero bulat-bulat BPKB atas nama Sidar, Stengka atas nama Sidar Sultan. Apakah dia join Bapak Ibu? Tidak sampai sekarang. Dan sebenarnya itu orang yang meminta bukti bukan bahwa dia betul-betul meminta bukti. Tetapi purusumi barang bantah, jangkit dendam. Hentikan juga bicara bisnis kalau ada seperti itu. Atau bercanda makin kalau gabung ya nasam yang tepat kan begitu. Tapi ada tipe ketiga Bapak Ibu yang akan kita temukan.
yaitu tipe orang yang mau jadi bukti dan berjanji pada dirinya, jika memang di keluarga saya belum ada bukti, maka saya siap untuk jadi bukti. Jika memang di desa saya, di lingkungan saya belum ada buktinya, maka saya siap jadi Royal Crown di sana. Dan apakah kita mau lihat ciri-cirinya seperti apa yang mau jadi bukti? Baku lihat dia pakai samping kiri kanan tak Bapak Ibu. Itu ciri-cirinya orang yang mau jadi bukti di renal. Dan ketika kita sudah menjadi bukti Bapak Ibu, apakah tipe yang meminta bukti, apakah selamanya akan menolak? Tidak juga Bapak Ibu. Begitu banyak testimoni ketika dia sudah bukti, dia sudah terbukti, tanpa kita ajak dia yang menyerahkan diri. Dan saya sekali para rubi-rubi manajer, para kron kita banyak yang menyerahkan diri Bapak Ibu. Apakah tipe orang yang pertama yang menolak mentah-mentah ketika kita sudah terbukti dan sudah semakin banyak orang yang menjadi bukti, apakah selamanya akan menolak mentah-mentah? Dan insya Allah Bapak Ibu, orang yang menolak mentah-mentah karena melihat Anda sudah menjadi bukti, maka dialah yang akan lebih kencang bercerita kalau memang Anda bilang, bagus memang tahu enjoy buktinya. Dan itu juga terjadi di keluarga besar Panleko City. Ada begitu banyak yang menolak di awalnya. Saudaranya dia tolak mentah-mentah ngeceramai. Salah satunya ada calon Ruby kita, Ibu Daeng Siang, Isalah Ruby di tahun 2027 Bapak Ibu. Dan Bapak Ibu, ya dikasih selamat. Lagi-lagi terakhir Bapak Ibu, saya mengutip kata bijak, marilah kita menjadi sekrup-sekrup kecil, yang dimana sekrup-sekrup kecil itu tidak pernah nampak di permukaan. Sekrup-sekrup kecil tidak pernah diperhatikan. Sekrup-sekrup kecil senantiasa diabaikan, seringkali diabaikan. Tetapi coba kita perhatikan Bapak Ibu, walaupun sekrup kecil tidak pernah nampak di permukaan, tetapi sekrup kecil itu berkat segala benda. Kita jadikan Bapak Ibu Renal ini sebagai sekrup kecil untuk mempererat ekonomi kita, untuk menguatkan ekonomi kita, sehingga kebahagiaan senantiasa mewarnai kehidupan kita. Ada begitu banyak kebahagiaan yang rusak, ada begitu banyak kebahagiaan anak-anak kita yang tertunda hanya karena ekonomi Bapak. Saya tidak janjikan kita bahwa pasti sukses di Renal, tetapi saya tunggu Bapak Ibu semuanya untuk menjadi bukti sukses di Renal. Tidak ada kata istilah gagal di Renal selama kita tidak berhenti. Mau lambat atau lambat sekali, selama kita terus melakukan Bapak Ibu, datang ke pertemuan, genggam tangan pemerintah, kerjasama yang baik, insya Allah kita menjadi penopang ekonomi di keluarga Bapak Ibu. Cukuplah kita yang menderita, cukuplah kita yang merasakan semua kesakitan, tetapi bagaimana kita wariskan ke anak cucu kita sesuatu yang memang pantas untuk didapatkan
ceritanya beliau karena kita kuliah semua menangis. Ah! Saya tidak tahu apa yang kita isi ceritanya Bu Sida atau cerita yang kita gaya. Titanium. Titanium. Titanium yang ditangisi. Bapak Ibu, tidak lama, 10 menit selesai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu. Perkenalkan saya Awaludin Siga, asli dari Sulawesi Selatan, Kabupaten Jeneponto. Alhamdulillah hari ini besoknya kita merdeka. Ya, betul. Besok ini merdeka. 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 Lama-lama tahu ngolokka. Bapak Ibu yang merdeka, alhamdulillah bangsa Indonesia termasuk kita. Betul? Betul. Nah, hari ini cuma mau sharing. Di rumah aja. Saya mengenal bisnis MLM itu Bapak Ibu di tahun 2010. 2011 mulai aktif. 2019 saya mengenal bisnis MLM kedua yaitu Renner Syariah atau utang untuk Renner. Sampai hari ini, sampai detik ini. Berarti usia saya mengerjakan bisnis network marketing atau bisnis MLM sudah masuk di usia 16 tahun. Sampai hari ini ada 2 perusahaan MLM yang saya kerjakan. Yang pertama dari luar negeri, yang kedua dari negara sendiri, dari kampung kita sendiri, tepuk tangan untuk Renner. Mulai di saat saya belum punya istri, belum punya anak, saya menggeluti industri MLM sampai hari ini. Kenapa bisa lama Bapak Ibu? Karena saya mau menemukan, saya masih mencari suatu alasan yang dimana orang-orang di luar sana sering mengatakan bahwa bisnis MLM adalah bisnis sesaat, banyak merugikan orang. Bisa dimengerti? Ya. Bisnis tolo-tolo. Jelas? Ya. Sampai hari ini 16 tahun usia saya di bisnis network marketing, saya belum mendapatkan salahnya bahwa suatu perusahaan yang sah di hukum pemerintah, sah di hukum agama itu merugikan orang banyak. Yang adanya mereka belum paham lantas mengatakan bisnis MLM itu tidak bagus. 2010 sampai 2026 ini Bapak Ibu 16 tahun perjalanan dengan 2 MLM. Yang dimana 2 MLM ini Bapak Ibu sama-sama memiliki legalitas lengkap. Cuma 1 dari luar negeri, 1 dari dalam negeri. Dan alhamdulillah hari ini saya 16 tahun hari ini rata-rata mitra saya, rata-rata mereka yang meninggalkan Awal Siga, bukan Awal Siga yang meninggalkan mereka Bapak Ibu. Yang mau bersama Awal Siga kaya sampai ahli waris di bisnis MLM angkat tangan. Mau? Mau Bapak Ibu? Jangan mikir takut Bapak Ibu. 16 tahun Awal Siga menggeluti MLM. Tidak pernah berhadapan dengan hukum Bapak Ibu. Bisa dimengerti? Bisa. 16 tahun saya mengerjakan MLM. Tidak pernah ada orang yang merasa saya tipu. Dan sampai hari ini saya masih menunggu orang yang saya tipu melapor di kantor polisi Bapak Ibu. Karena saya mau meluruskan bahwa MLM ini adalah jalan untuk saudara-saudara saya yang membutuhkan solusi ingin kaya, ingin sukses Bapak Ibu. Kenapa? Bapak Ibu berpikir secara sederhana saja. Berpikir dengan otak terbuka Bapak Ibu. Renner adalah solusi. Banyak di luar sana saudara kita yang sudah bekerja lamanya 5 tahun, 10 tahun, bahkan ada yang sudah bekerja 20 sampai 30
betul? Tapi setelah kita pelajari, setelah kita lihat kondisi perekonomiannya, alhamdulillah hanya untuk bertahan hidup. Saya katakan kepada saudara saya, tidak ada satu agama pun yang melarang kita untuk kaya. Saya mengerti? Render hadir sebagai solusi Bapak Ibu. Kenapa banyak di luar sana, termasuk kita kalau kita mau membuka diri, selalu tamu jama caranya. 10 tahun pinjama, betul tidak? Betul. Apa yang salah? Anu tuh betul tidak? Betul. Kenapa punya dia penyurian? Angin ranjing. Betul tidak? Betul. Punya Erik pasikola anak-anak, punya Erik pendaftar anak-anak bantu di barang-barang, nah selalu kamu tujuh kok doang. Tidak mati bekerja, betul tidak? Maka hari ini saya katakan, hari ini Bapak Ibu ada solusi yang sangat luar biasa. Awal Siga sudah 6 tahun di bisnis ini Bapak Ibu, dan sudah 16 tahun mengerjakan bisnis MLM. Apa yang saya dapatkan Bapak Ibu selama 16 tahun? Saya mendapatkan orang-orang yang serius ingin kaya dan orang-orang yang bercanda untuk kaya. Yang serius untuk kaya siapa? Saya. Siapa yang orang bercanda Pak untuk kaya? Orang yang bercanda untuk kaya Bapak Ibu, orang yang malas. Betul. Dan tidak ada sejarahnya orang malas kaya. Betul? Betul. Renner Bapak Ibu, renner. Bapak Ibu cukup belanja produk 25.500.000 rupiah. Berapa? 25.500.000 Bapak Ibu. Menurut Bapak Ibu mahal atau murah? Mahal atau murah? Saya minta maaf sebelumnya. Oke? Dan tidak ada tersinggung. Kalau tersinggung pikir rasa kamu secara positif. Bisa dimengerti? Bisa dimengerti? Ada di ruangan sini yang bekerja 25 tahun? Ada. 10 tahun? Ada. 20 tahun? Ada. 30 tahun? Ada. Kalau ada yang sudah bekerja lamanya 30 tahun lantas mau join di Renner dengan harga 25 juta, lantas orang itu mengatakan saya tidak punya uang cash. Betul? Berarti di mana hasil keringatnya selama puluhan tahun? Habis apa? Berarti Bapak Ibu selama ini kita bekerja hanya untuk bertahan hidup. Semua pekerjaan bisa menghasilkan uang, tapi tidak semua pekerjaan bisa merubah kondisi perekonomian. Hari ini saya mengajak kita Bapak Ibu, mari kita tembus batas kemampuan kita Bapak Ibu. Jangan katakan saya tidak mampu 25 juta. Tapi katakan kalau memang angka 25 juta bisa merubah kondisi ekonomi saya, bisa mengangkat harkat dan martabat keluarga saya, maka saya akan usahakan 25 juta. Banyak orang yang menyerah, banyak orang yang angkat tangan. Iya. Banyak orang yang mengatakan saya tidak mampu, saya tidak mampu. Kamu jedong bisa jadi mati. Betul tidak? Betul. Bapak Ibu, kalau memang Anda katakan dalam diriku, dalam diri tanah pasaku di sigak gabungnya, betul ya? Mending awal sigak paksa digabung untuk kaya daripada orang di luar sana diamkan supaya hidup tak begitu-begitu saja. Ya betul. Betul atau tidak? Betul. Mau dipaksa kaya? Ya mau dipaksa kaya kan? Paksa kaya. Begitu tidak? Oke. 25.500.000 Pak. Nggak ada uangku 25 juta, betul? Betul. Nggak ada uangku berapa? 25.500.000. Sekarang Bapak Ibu, ini kita. Ini siapa? Kita. Kita belanja produk 25.500.000. Sekarang perhatikan baik-baik. Anda kerjakan bisnis ini. Ketika Bapak Ibu kerjakan bisnis ini, tadi beliau sudah menyampaikan akan ketemu 3 tipe orang yang berbeda. Betul? Betul. Resiko di bisnis ini Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu kerjakan bisnis ini, resiko yang pertama, catat baik-baik, dengarkan baik-baik. Resikonya yaitu melawan diri sendiri.
Itu resikonya. Melawan diri sendiri. Betul? Betul. Jangan sampai ditanya ngapa. Nah, tidak ada orang mau. Tidak ada tuh kan? Betul? Jangan sampai ditanya ngapa. Tidak ada. Tidak sukses kah? Betul? Betul. Hanya saya katakan resiko pertama di bisnis ini Bapak Ibu, yaitu melawan diri Diri. sendiri. Resiko yang kedua ketika Bapak Ibu kerjakan bisnis ini, resiko yang kedua yaitu dicemooh, ditolak, diketawai. Kenapa dicemooh? Kenapa diketawai? Mengapa be kira-kira? Ini saya kare, nak bawang kita dicemooh, kita diketawai, kita dianggap remeh. Karena satu hal, orang miskin merencanakan untuk kaya, dari situlah hinaan muncul Bapak Ibu. Kalau orang kaya merencanakan untuk sukses lebih mapan, tidak ada yang berani ketawai. Iya betul. Kenapa? Kaya memang. Betul? Kita orang biasa-biasa merencanakan hidup kaya, mulailah cemooh datang. Betul? Tapi jangan menyerah. Karena resiko yang ketiga Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu kerjakan di sini secara konsisten, secara terus-menerus, resiko yang ketiga Bapak Ibu terpaksa. 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 Terpaksa kaya. Bagaimana terpaksa kaya, Pak? Tak pahami baik-baik. Bapak Ibu kerjakan bisnis ini 1 minggu, 2 minggu, 3 minggu, banyak orang yang menolak, banyak orang yang mencemooh. Betul? Betul. 1 bulan, 2 bulan tidak ada yang mau masuk. Betul? Sedangkan uang yang dipakai join di render pakai titanium uang nekat. Gade inilah, gade itulah, timbang inilah, timbang itulah. Betul? Yang dimana kalau uang gak ada dipakai, ada kewajiban bulan-bulan. Betul? 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan tidak ada yang ikut Bapak Ibu. Mulai Bapak Ibu kena resiko pertama melawan diri sendiri. Anu kamato di ije kali so. Jadi berapa saldo? Anggap anak anda sih anu lomo-lomo na pertama na tulis sih. Ini kok coba-coba kalau pulang aja ka dentawan tena memang. Apa sabar dentawang? Nah kanan dentawang kakutuki. Malas ini sharing, malas ini. Bilang dentawang bukan bilang saya. Saya tidak pernah bilang kita malas. Dentawan na bilang kakutuki. Tahu dentawang? Akhirnya 4 bulan baru ada si A. Betul? Betul. 4 bulan sampai saya rek-rek. Baru berapa? Baru dapat komisi 2.550.000. Ya ini jo. Ya? 12 Betul? jaringan. 5 bulan, 6 bulan, 7 bulan, 8 bulan baru ada si B. Berapa bulan itu? Baru dapat komisi 2.550.000. Komisi sponsor ditambah komisi pasangan 1.250.000, Banyak nih. ditambah komisi level 250. Betul? Maka total komisi Bapak Ibu 6 juta 6. Pahami baik-baik sistemnya Bapak Ibu. Pahami baik-baik resiko ketiga. Kalau Bapak Ibu yakin di bisnis ini bisa kaya, pasti kaya. Oke? Bisa dimengerti? Perhatikan baik-baik marketing plan-nya Bapak Ibu. Si A mengajak si C. Si B mengajak si D. Terjadi satu kiri satu kanan, kenal tidak kenal, kita yang panggil atau bukan, kata kiok itu tanya kata kioki, kata jamai itu tanya kata jamai. Kunania cula saya dari kiri saya dari kanan. Kita nium. Dapati 1.250.000. Kenal tidak kenal. Anda yakin bisa kaya di sini? Yakin. Yakin? Yakin atau tidak? Yakin. Sekarang perhatikan baik-baik Bapak Ibu. Kehebatan dari marketing plan bisnis MLM selama 16 tahun. Oke, dengan 2 perusahaan berbeda Bapak Ibu. Saya ikuti alurnya, saya ikuti ceritanya Bapak Ibu. Ini pahami baik kalau kita yakin Bapak Ibu. Dan kita mau bersungguh-sungguh. Anda punya rezeki cuma Rp1.000 Bapak Ibu. Tapi di grup C punya rezeki $1 juta. Si D punya rezeki $1 juta. Berarti rezeki kita berapa Bapak Ibu?
Berapa? Berapa? 2 juta dong? Dolar. Berarti kalau kita punya rezeki 1.000, Adam B butuh waktu 1 tahun untuk dapat 2. Apakah si C, si D, begitu juga perjalanan hidupnya? Jangan sampai Bapak Ibu, jangan sampai di sebelah kanan tak muncul Bapak Agus Devi, di sebelah kiri tak, di sebelah kanan tak muncul Bapak Nasir SE. Bapak Ibu, katen tamak kareng depat cek, mingkanya keyakinan tak. Kalau banyak sabar kijame terus rajin kibantu. Tiba-tiba nak kiringan si Allah Ta'ala, satu di kiri tak ibu sinar, satu di kanan tak sayu. Kalau pakai kelamin diambil 02 tak muncul di awal siga. Amin. Bisa tidak terpaksa kaya? Bisa atau tidak? Bisa. Kalau memang Bapak Ibu, angka 25 juta ada harapan. Kalau memang angka 25 juta ada harapan kaya, kenapa tidur? Kita butuh apa? Kita butuh harapan. Sulan tak semangat todo. Tapi banyak pikir kan? Terima kasih mana. Saya kerja di MLM Bapak Ibu. Pak Walu di Tidak pernah ada surat panggilan dari kepolisian dengan berita acara Bapak Ibu. pesanan saya beli boleh. Bukan kita itu kemarin. Sedangkan orang di orang sana yang baru sejak menjalankan Bulan. dan Sudah simpan dengan 16 tahun mereka betul alhamdulillah. tahu sebelum dia bergabung. Oke? Kulit-kulit kita ada tahu Pak. Kulit-kulit belajar. Kulit-kulit yang menyapa. Kulit-kulit jas. Kulit-kulit sepatu. Umroh. Jangan tinggi kalau umroh. Betul tidak? Betul, Haji mo. Saya. Betul tidak? Kulit-kulit yang pada sepatu. Mana-mana lamur yang penting sepatu. Iya, iya, iya. Ano, bagus. Karena royal yang lain itu sebetulnya 5 ke atas. 5 J ke atas. Tidak kita di dua kali. Ah, Satu kiri satu kanan ya. iya tahu caca tahu satu kiri satu kan. Oke. Jadi Bapak Ibu, insya Allah hari Selasa. Salah. Hari Selasa Bapak Ibu ikut semua Ki. Oke? Oke. Yang belum titanium, saudaraku semua, titanium tuh. Kenapa aku pasang titanium? Karena sesuai dengan logonya Renner. Bisnis bersama. Apa? Bisnis? Slogannya Renner keren. Bisnis bersama, kaya bersama. Tapi muncul pertanyaan, bagaimana kita bisa kaya bersama kalau tidak titanium? Betul. Jadi kada betulnya dia lang Siap kaya bersama? Siap. Oke, sebelum saya akhiri Bapak Ibu, satu pesan saya dengarkan baik-baik. Dengar memang Oke. tandaan lagi. Awal siga tidak bakalan meninggalkan kalian. Renner tetap ada Bapak Ibu. Oke? Oke. Renner sudah dirancang untuk 200-300 tahun ke depan. Jangan tinggalkan markas besar Palepo City Bapak Ibu. Rajin datang. Jangan tinggalkan Aplenta Bapak Ibu. Jangan tinggalkan Awal Siga Bapak Ibu. Cukuplah mitra-mitra saya yang kemarin-kemarin menghilang satu persatu Bapak Ibu. Tapi kita jangan biarkan Awal Siga kaya sendiri. Kita semua harus kaya. Mengerti? Kalau tidak ada uang 25 juta Bapak Ibu, ada solusi, yaitu Tinggal 10 juta sana. UGD. Utang gadai dua. Betul? Betul. Mau kaya? Mau. UGD. Betul? Betul. Kali-kali
nyindra pak. Tena kebiasa nyindra pak. Ay, kanta pa na nano. Mas minggu ka to. Tidak. Bisa dipatarali. Bisa di. Bisa niyo pa. Tena nag-indra di Indonesia, tena nakampanya. Nagkasalaman pa na sila. Nag-pro kanya penyuri yang. Kasi ka din mami po lagi. Sampu na may tando. Oke, Bapak Ibu, siap kaya? Siap. Siap kaya? Siap. Mana Den Nurung? Ada Den Nurung di sini. Ah, ini Den Nurung. Ini Den Nurung. Kita nium. Dari muatan, dari sini mana? Ada di. Saudara muatan tidak ada di. Ini Den Nurung. Dia titanium. Gadai emas. Tapi sayanya bukan emasnya negara. Emas nama mana negara. Bertanya sama pelayannya. Tidak dosa ji ini. Tidak. Ku bilang sama Sibo, tanya ke Sibo. Lebih dosa kalau dah dikasih naik umroh mamatan ada di dalam. Jadi mengerti? Oke Bapak Ibu, dan saya cukup sekian. Sampai jumpa di hari Selasa. Yang belum ditanya segera di tanya. Kalau merasa dipaksa, memang dipaksa kaya. Betul tidak? Daripada ku biarkan begitu terus. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.